Kebahagiaan. Kita semua menginginkannya. Kita mengejarnya, memimpikannya, dan terkadang kita bahkan stres memikirkannya. Bagaimana kalau saya bilang bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu atau pencapaian besar? Bagaimana jika ini tentang memperhatikan dan menghargai hal-hal kecil, momen sehari-hari yang seringkali tidak kita sadari? Bayangkan secangkir teh hangat di pagi yang dingin, suara tawa bersama orang yang dicintai, atau kesenangan sederhana berjalan-jalan di alam. Momen-momen yang tampaknya tidak signifikan ini memiliki kekuatan untuk memicu kegembiraan dan mengingatkan kita akan keindahan yang mengelilingi kita. Kebahagiaan bukanlah tujuan yang ingin kita capai. Itu adalah perjalanan yang kita mulai, cara hidup yang kita kembangkan. Ini tentang menemukan momen-momen kegembiraan dalam hal-hal biasa dan menghargai hadiah sederhana yang diberikan setiap hari. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama, menjelajahi cara-cara sederhana namun mendalam untuk mengundang lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidup kita. Pernahkah benar-benar menikmati kopi pagi Anda? Maksud saya benar-benar memperhatikan aromanya, kehangatannya di lidah Anda, bagaimana rasanya, atau memperhatikan warna-warna cerah matahari terbenam, bagaimana cahaya menari di langit. Kesenangan sederhana ini seringkali terlewatkan dalam kesibukan hidup sehari-hari. Tetapi dengan memperlambat dan benar-benar mengalaminya, kita membuka harta karun berupa kegembiraan. Luangkan waktu sejenak untuk menghargai kelembutan selimut favorit Anda, suara hujan yang menghantam jendela, atau hangatnya sinar matahari di kulit Anda. Momen-momen kecil tapi berarti ini ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Dengan secara sadar melibatkan indera kita dan menikmati kegembiraan sederhana ini, kita mengundang kebahagiaan untuk berkembang di tempat-tempat yang paling tak terduga. Bersyukur itu seperti otot, semakin sering kita melatihnya, semakin kuat jadinya. Ketika kita fokus pada hal-hal baik dalam hidup kita, sekecil apapun, perspektif kita berubah, dan kita mulai melihat dunia melalui lensa penghargaan. Mulailah jurnal rasa syukur. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Itu bisa apa saja, dari makanan lezat hingga sikap baik dari orang asing. Menyatakan rasa terima kasih kepada orang lain juga sama kuatnya. Berterima kasihlah kepada seseorang atas bantuan mereka, persahabatan mereka, atau hanya karena berada dalam hidup Anda. Dengan mengakui dan menghargai kebaikan, kita menumbuhkan rasa puas dan mengundang lebih banyak kebahagiaan ke dalam hidup kita. Pernahkah Anda memperhatikan betapa senangnya melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain? Entah itu tindakan kebaikan kecil, telinga yang mendengarkan, atau uluran tangan, kebaikan memiliki efek riak, menyebarkan kegembiraan tidak hanya kepada penerima, tetapi juga kepada si pemberi. Berusahalah untuk memasukkan tindakan kebaikan kecil ke dalam hari Anda. Tahan pintu terbuka untuk seseorang, berikan pujian yang tulus, atau donasikan untuk tujuan yang Anda pedulikan. Ketika kita fokus untuk menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, kita secara alami mengundangnya ke dalam hidup kita sendiri. Kebaikan menciptakan siklus positif yang indah, mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung dan mampu membuat perbedaan. Bagian 5, pentingnya menyadari, hadir untuk saat-saat bahagia. Seberapa sering Anda mendapati pikiran Anda mengembara ke masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan? Meskipun wajar jika pikiran kita melayang, terus-menerus memikirkan apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi, hal itu merampas kegembiraan kita saat ini. Menyadari adalah tentang membawa perhatian kita ke saat ini. Libatkan indera Anda. Apa yang Anda lihat, dengar, cium, rasakan dan rasakan. Dengan membumikan diri kita di masa sekarang, kita menciptakan ruang untuk menghargai kegembiraan sederhana yang mungkin kita lewatkan. Semakin kita berlatih menyadari, semakin kita mengembangkan kesadaran akan kebaikan yang mengelilingi kita, memperkaya pengalaman kebahagiaan kita. Bagian 6, memupuk hubungan, kebahagiaan dalam kebersamaan. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tumbuh dengan koneksi, rasa memiliki, dan pengalaman bersama dalam perjalanan hidup. Memupuk hubungan yang bermakna sangat penting bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kita. Berusahalah untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai. Lakukan percakapan yang bermakna, bagikan tawa, dan ciptakan kenangan abadi bersama. Jangkau teman dan keluarga yang sudah lama tidak Anda ajak bicara.
Panggilan telepon sederhana atau pesan yang menyentuh hati dapat mencerahkan hari seseorang dan memperkuat ikatan Anda. Bagian 7, mengejar hasrat, menemukan aliran dan kepuasan. Apa yang membuat hati Anda bernyanyi? Aktivitas apa yang membuat Anda kehilangan jejak waktu? Terlibat dalam aktivitas yang kita sukai membawa rasa tujuan, kepuasan, dan kegembiraan dalam hidup kita. Luangkan waktu untuk hobi Anda, meskipun hanya beberapa menit setiap hari. Baik itu melukis, bermain alat musik, berkebun, atau hal lain sama sekali, mengejar hasrat Anda memelihara jiwa Anda dan memicu kreativitas Anda. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Anda tidak pernah tahu bakat atau minat pendam apa yang mungkin Anda temukan, yang menuntun Anda ke sumber kebahagiaan yang tak terduga. Bagian 8, menerima ketidaksempurnaan, melepaskan untuk hati yang lebih ringan. Mari kita hadapi itu. Hidup itu berantakan. Akan ada pasang surut, kemenangan dan kemunduran. Berusaha untuk kesempurnaan adalah tujuan yang sulit dipahami, yang seringkali mengarah pada frustrasi dan kekecewaan. Sebaliknya, rangkulah ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk menertawakan kesalahan Anda, maafkan diri Anda atas kekurangan Anda, dan fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak mengetahui semuanya. Rangkulah perjalanan dengan segala lika-likunya, dan biarkan diri Anda mengapai saint basis dan kegembiraan yang dengan melepaskan. Bagian 9, pentingnya merawat diri, memprioritaskan kesejahteraan Anda. Dalam pusaran kehidupan sehari-hari, mudah untuk mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Kita mencurahkan diri untuk pekerjaan kita, hubungan kita, dan tanggung jawab kita, seringkali lupa untuk memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri. Merawat diri sendiri bukanlah keegoisan, itu penting. Luangkan waktu untuk aktivitas yang memelihara pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur. Tindakan merawat diri sendiri yang sederhana ini dapat berdampak signifikan pada suasana hati, tingkat energi, dan kebahagiaan Anda secara keseluruhan. Ingat, Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir kosong. Jaga diri Anda sehingga Anda dapat hadir sepenuhnya untuk diri sendiri dan orang lain. Bagian 10, memupuk optimisme, memilih perspektif positif. Pikiran kita memiliki dampak yang kuat pada emosi dan pengalaman kita. Ketika kita fokus pada hal negatif, kita cenderung menarik lebih banyak hal negatif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, menumbuhkan pandangan optimis dapat mengarah pada kebahagiaan dan ketahanan yang lebih besar. Berlatihlah untuk membingkai ulang pikiran negatif dengan cara yang lebih positif. Alih-alih memikirkan apa yang salah, carilah kebaikannya, bahkan dalam situasi yang menantang. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang membangkitkan semangat dan menginspirasi Anda, dan batasi paparan Anda terhadap hal-hal negatif. Pilihlah untuk melihat kebaikan, percayalah pada kemampuan Anda untuk mengatasi tantangan, dan jalani hidup dengan hati yang penuh harap. Bagian 11, menemukan kebahagiaan di dalam. Anda adalah sumber kebahagiaan terbesar Anda sendiri. Sementara faktor eksternal tentu saja dapat berkontribusi pada kebahagiaan kita, kegembiraan sejati dan abadi datang dari dalam. Ini tentang menumbuhkan rasa puas, syukur, dan cinta diri yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Latih penerimaan diri. Rangkulah kekuatan dan kelemahan Anda, dan perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan kasih sayang. Terlibat dalam aktivitas yang membuat Anda bahagia dan membuat Anda merasa nyaman dengan diri sendiri. Ingat, kebahagiaan adalah pekerjaan orang dalam. Dengan memelihara dunia batin Anda menciptakan dasar kegembiraan yang dapat mengatasi badai kehidupan dan memancar keluar.